ke-243. Adnan dan It tampak sibuk mengatur posisi mainan dan dekorasi di kamar Darren. Hari ini, aku meminta bantuan mereka untuk mendekorasi ulang kamar Darren. Dari yang tadinya hanya kamar bertema blue untuk anak laki-laki, menjadi 2 tema dengan tema pinky untuk anak perempuanku, sesuai dengan keinginan Larissa. Keringat bercucuran di dahi mereka. Namun senyum tak pernah lepas dari wajah mereka. Adnan dan It bekerja sembari bercanda dan tertawa. Nampaknya, 2 pria itu juga sudah ingin memiliki anak. Kalau Adnan, mungkin bisa memiliki anak dalam waktu cepat. Namun It, entahlah. Suasana ruangan yang semula monoton dengan warna biru, kini berubah menjadi lebih cerah dengan tambahan warna pink di salah satu sisi ruangan. Sementara itu, aku sedang memasang wallpaper bergambar pahlawan super di bagian kamar yang masih akan menjadi ruang Darren. It lalu memasang wallpaper bergambar Hello Kitty di bagian kamar yang akan menjadi ruangan untuk anak perempuanku. Larissa dan Darren dari tadi duduk memperhatikan kami bekerja. Larissa tak bisa membantu karena dirinya tengah hamil besar. Aku melarangnya juga untuk ikut bergerak. Bagaimana? Cukup ratakan wallpaper ini. Apakah kau suka, Nyonya Larissa? Tanya It pada Larissa, sambil mengambil langkah mundur untuk melihat hasil pemasangan wallpaper. Tampak hebat, It. Sangat bagus. Aku suka. Jawab Larissa senang. Anak perempuan kalian pasti akan menyukainya juga. Terima kasih, It. It tersenyum. Kemudian melanjutkan pekerjaannya memasang wallpaper yang sebagian lagi belum terpasang. Adnan sibuk memasangkan stiker-stiker bergambar lucu, yang pastinya akan disukai oleh perempuan. Setelah itu, mereka juga menata ulang kamar bagian calon anakku, menyiapkan ranjang bayi bekas Darren dulu, memasangkan kelambu berwarna pink dan juga berbagai macam barang-barang lucu berwarna pink yang sudah Larissa beli sebelumnya. Aku yang sibuk menata bagian kamar Darren, tak ikut campur dengan pekerjaan It dan Adnan. Putraku terlihat ceria melihat dekorasi kamarnya yang baru dengan tema Avengers. Daddy, amazing! Ucap Dan, mengacungkan jempolnya padaku dengan wajah sumringah. Kamu suka? I like it? Aku mengacak rambutnya lembut, dia sangat menggemaskan setiap harinya. Setelah semuanya beres, kami berdiri memandangi kamar baru Darren. Sangat bagus menurut kami. Kamarnya terasa lebih hidup. Akhirnya, selesai juga. Ucap Adnan, menghela nafas lega sambil menyeka keringatnya. Lucu sekali kamarnya. Aku jadi ingin memiliki anak perempuan. Ujar It. Lekaslah menikah, agar kau bisa memiliki anak. Ucapku. Hahaha, sayangnya aku belum dapat yang cocok. It malah tertawa. Aku dan Adnan juga tersenyum. Kalian luar biasa, terima kasih. Ucap Larissa pada kami. Tangannya yang satu memegang perut yang kian membesar. Sama-sama. Ucap It dan Adnan bersamaan. Kami merasakan sebuah kelegaan dan kepuasan bercampur menjadi satu. Ini bukan sekadar tentang mengubah kamar, tetapi tentang persiapan menyambut anggota baru dalam keluarga kami. Ruangan ini, yang kini dipenuhi dengan 2 tema berbeda, adalah simbol harapan dan cinta yang aku dan Larissa serangkai bersama. It dan Adnan keluar lebih dulu. Darren mengikuti It yang sudah menjadi temannya bermain. Sementara aku dan Larissa masih berada di dalam kamar Darren, masih menatap dengan kagum kamar anak kami. Kamu tahu gak? Lihat kamarnya udah jadi gini. Aku jadi gak sabar nunggu anak kita lahir. Ujar Larissa ketika kami masih melihat sekeliling kamar. Iya, aku juga rasanya jadi gak sabar nunggu dia lahir. Aku jadi membayangkan kalau dia nanti akan menempati tempat ini dan tidur dengan kakaknya. Jawabku. Makasih, sayang. Kamu udah mau turuti kemauan aku. Sama-sama, apapun akan aku lakukan demi kamu. Larissa memberikan sebuah kecupan mesra padaku sebagai tanda terima kasihnya.
Aku dan Larissa keluar dari kamar itu, menuju lantai 1 di mana Adnan dan Darren berada. Adnan dan Nick berbaring bersama dengan TV yang menyala. Minuman dingin juga sudah tersaji di depan mereka, yang isinya sudah tinggal setengah. Pasti mereka sangat haus, sampai-sampai minum sebanyak itu. Aku duduk di samping Nick, menyandarkan punggungku juga. Darren, udah siang, kita tidur yuk. Ajak Larissa pada Darren. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Sudah waktunya Darren tidur. Wait, Mom. Ucap Darren, dia mengambil boneka robot Transformer di atas meja, bekas bermainnya tadi. Lalu, dia menghampiri ibunya dan mengajak Larissa untuk pergi ke kamarnya. Larissa dan Darren pergi ke lantai atas, sedangkan aku dan 2 lainnya masih berada di sini, beristirahat. Nan, apa Aisyah sudah kasih kabar kapan mau pulang? Tanyaku pada Adnan. Semalam dia telepon, tapi belum bisa pulang katanya. Jawab Adnan. Kenapa? Ayah sakit parah dan belum boleh pulang dari rumah sakit. Jadi, Aisyah harus tetap berada di sana untuk menjaga ayah. Bagaimana dengan Bibi Mary? Ibu katanya menggantikan ayah di kantor, sehingga mau gak mau Aisyah harus menemani ayah. Ah, begitu ya. Pantas lama banget dia di sana. Udah hampir seminggu belum ada pulang. Saya juga gak bisa memaksa dia untuk pulang cepat. Cuma bisa mendoakan semoga ayah cepat sembuh. Ya, semoga Paman Wilson cepat sembuh. Jika aku dan Adnan mengobrol, It justru terlelap tidur dalam posisi yang menurutku tak nyaman. Dia tampak kelelahan sekali. Aku dan Adnan tak mau mengganggunya. Kami membiarkan It tidur nyenyak. Sembari tiduran, kami menonton TV. Aku mengganti saluran film ke saluran berita, karena hanya berita yang menurutku menarik dalam TV. Tak ada yang lain. Berita yang kami tonton kebanyakan hanya berita tentang politik dan banyaknya kasus kejahatan yang terjadi belakangan ini di kota ini. Nan, kamu mau makan sesuatu gak? Biar saya ambilkan. Tawaku. Enggak usah. Saya udah kenyang. Ini camilan masih ada. Tolaknya. Oke. Aku merasa lapar. Jadi aku pergi ke dapur untuk mengambil camilan. Aku membuka kulkas. Ada kue tart yang masih disimpan di dalamnya. Aku mengambil sepotong kecil dan meletakkannya di piring kecil. Kemudian duduk di meja makan dan menikmati kue tadi dengan segelas jus. Di saat aku sedang menikmati sepotong kue tadi, tiba-tiba Adnan datang dengan sedikit langkah yang terburu-buru. Aku heran. Ada apa dengannya? Bos, cepat ikut saya. Bos harus lihat. Ujarnya, sembari menarik-narik tanganku. Ada apa sih? Ikut aja, cepat. Aku jadi penasaran sendiri apa yang ingin Adnan perlihatkan padaku. Hingga dia menarik-narik tanganku. Aku ikut dengannya ke dalam, dengan langkah cepat. Ketika kami sampai di depan TV, Adnan menambah volume pada TV-nya agar kami bisa mendengar dengan mudah. Pemirsa, siang ini resmi diberitakan bahwa itu Dini Roniansyah, salah satu tersangka dari kasus pembunuhan Luke Tanakagawa, ditemukan tewas di dalam kamar mandi di dalam sel tahanan. Diduga kuat, korban dihabisi oleh Yohanes, yang juga menjadi salah satu tersangka dalam pembunuhan Luke. Entah apa motifnya, namun pihak kepolisian menduga motif dalam pembunuhan itu Dini adalah sebuah pembunuhan yang sudah direncanakan dengan matang. Dugaan itu semakin kuat, karena setelah menghabisi korban Yohanes melahirkan diri, tersangka berhasil kabur namun polisi tak menemukan tanda-tanda bahwa Yohanes merusak apapun di dalam sel untuk bisa keluar. Ada kemungkinan, jika kaburnya Yohanes ada campur tangan orang dalam, sehingga tersangka bisa melarikan diri dengan mudah. Polisi saat ini masih menyelidiki kasus tersebut. Beberapa polisi juga dijadikan saksi dalam kasus ini. Aku dan Adnan saling tatap, dari kabar berita yang kami dapat barusan. Kami pun jadi semakin yakin dengan apa yang kami duga saat Yohanes menyerahkan dirinya ke polisi. Apakah pemikiran kalian juga sama denganku saat itu? Kedua